Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas kajian dari Muslimah Pengajian Maker, God Ginger. Walaupun materinya ini sangat lama, yaitu tanggal 27 Juli 2011, tetapi materinya ini tidak dimakan waktu, tidak kelang dimakan waktu, sangat recommended bagi insya Allah sebentar lagi kita akan masuk pada bulan suci Ramadan. Jadi mari kita bahas kajian muslimah menyambut Ramadan. Padahal Bismillahirrahmanirrahim. Nah, muslimah menyambut Ramadan ini kita dasari daripada ayat tentang puasa Ramadan. Jadi bagaimana kenapa kita harus melakukan puasa di bulan Ramadan? Karena Allah yang mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, yaitu terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 dengan arti, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, selanjutnya adalah kemuliaan dalam puasa. Kemuliaan berpuasa. Jadi Allah itu bukan hanya mewajibkan, tetapi juga ada hikmah yang bisa kita petik dalam puasa. Itu ada kemuliaannya, yaitu setiap amal yang dilakukan anak Adam adalah untuknya. Dan satu kebaikan dibalas 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Nah, jadi puasa kita itu untuk kita, manfaatnya dan pahalanya itu sampai 7 kali lipat hingga ratusan kali lipat, 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Nah, sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku yang langsung membalasnya. Nah, jadi memang konsepnya kalau untuk berpuasa itu adalah harus lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam puasa, anak Adam meninggalkan syahwat makan dan minumnya karena Allah. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kesenangan, yaitu kesenangan ketika berbuka puasa dan kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ya pasti ya, ketika kita mau berbuka puasa itu pasti kan kita sangat amat antusias, bukan karena mau mengakhirinya, tetapi memang kenikmatan setelah menahan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bau mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya dari kemuliaan puasa tersebut ada juga nih hadis tentang puasa adalah sebuah perisai. Jadi bukan hanya sebuah kewajiban, namun juga menjadi perisai yang akan melindungi perilaku dari keburukan. Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan semata-mata karena keimanannya dan mencari ganjaran, niscaya diampuni dosa-dosa yang telah lalu, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi setelah kita berpuasa itu selain nikmatnya tadi berbuka puasa, lalu nikmatnya nanti akan ketemu Allah, juga nikmatnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu. Dibayangkan ya, dosa-dosa kita yang kita sengaja ataupun tidak kita sengaja itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Nah, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada satu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Itulah pintu yang pada hari kiamat dikhususkan bagi
orang-orang yang berpuasa. Tak ada satupun orang lain masuk dari pintu itu ketika itu berkumandang seruan, "Mana orang-orang yang puasa?" Maka mereka pun bangkit untuk masuk dari pintu itu. Tak ada satupun orang lain yang eh, diizinkan mereka apabila mereka sudah masuk, pintu itu ditutup. Jadi tak satu pun orang lain yang masuk dari pintu itu. Jadi kita ketika kita sungguh-sungguh beramal melalui khususnya berpuasa, maka ada satu pintu khusus yang disebut dengan Ar-Royan, yang itu pintu itu hanya akan tertutup jika seluruh orang-orang yang berpuasa itu sudah masuk ke dalamnya. Dan begitu pun juga tidak akan bisa pintu itu dimasukin sama orang-orang yang bukan orang yang berpuasa. Jadi memang pintu surga itu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Seperti itu. Nah, ada juga khutbah ada juga nih khutbah Rasulullah SAW menyambut Ramadan. Nah, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW berkhutbah pada hari terakhir bulan Sa'ban. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan penuh berkah. Di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah menjadikan puasanya wajib dan qiyamul lailnya sunnah. Siapa yang mendekatkan diri dengan kebaikan, maka seperti mendekatkan diri dengan kewajiban di bulan yang lain. Siapa yang melaksanakan kewajiban, maka seperti melaksanakan 70 kewajiban di bulan lain. Masya Allah. Ramadan adalah bulan kesabaran, dan kesabaran balasannya adalah surga. Bulan solidaritas, dan bulan ditambahkannya rezeki orang yang beriman. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka diampuni dosanya dan dibebaskan dari api neraka dan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi pahalanya sekalipun. Jadi ketika kita menyambut bulan suci Ramadan, kita ini wajib mengetahui hal-hal ini. Kenapa? Agar kita semakin termotivasi untuk berbagi rezeki. Karena kita juga akan mendapatkan rezeki tersebut. Semakin banyak yang kita keluarkan, semakin banyak kita bagi, maka Allah akan menggantinya dengan berpuluh-puluh kali lipat. Bahkan melaksanakan kewajiban, maka 70 kewajiban di bulan lainnya. Seperti Masya Allah kan, jadi sangat-sangat harus antusias kita ketika sudah berada di bulan suci Ramadan. Ketika dulu mungkin bulan-bulan terdahulu kita masih malas sedekah, malas berwakaf, dan lain sebagainya. Tetapi ketika bulan Ramadan tidak boleh, karena itu berpuluh kali lipat akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga keberkahannya yang sangat melimpah. Kami berkata, wahai Rasulullah SAW, tidak semua kita dapat memberi makan orang yang berpuasa. Ya, faktanya juga memang sekarang kan lagi banyak yang terkena dampak COVID-19. Jadi banyak juga yang mengalami krisis perekonomian. Lalu jadi ada yang mengeluhkan bahwasanya mereka tidak mampu memberi makan orang yang berpuasa. Lalu Rasulullah SAW menjawabnya bersabda, Allah memberi pahala kepada orang yang memberi buka puasa walaupun 1 biji kurma atau seteguk air atau susu. Nah, bayangkan 1 biji kurma atau seteguk air atau susu aja itu dapat balasannya. Jadi jangan berpikiran langsung satu bungkus nasi gitu kan, ataupun 1
piring. Nah, enggak perlu. Tetapi yang sedikit tadi aja, yang 1 biji kurma tadi ataupun seteguk air susu tadi aja sudah menjadi apa? Sudah menjadi pahala, sudah menjadi akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan di mana awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Siapa yang meringankan orang yang dimilikinya, maka Allah mengampuninya dan dibebaskan dari api neraka. Berbanyaklah melakukan 4 hal. Oke, dan kita masuk pada kuncinya. Yang pertama, 2 perkara yang membuat Allah ridho, dan 2 perkara Allah tidak butuh dengannya. Jadi 2 hal yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan juga beristighfar, astagfirullahaladzim. Bersyahadat dan juga beristighfar. 2 hal ini yang diminta oleh Allah untuk kita perbanyak dari doa semua. Dan adapun 2 hal yang tidak butuh ataupun engkau meminta surga dan berlindung dari api neraka. Siapa yang membuat kenyang orang berpuasa, Allah akan memberikan minum dari telaga pun Rasulullah SAW 1 kali minuman, dan tidak akan pernah haus sampai masuk surga. Jadi itu menurut hadis riwayat Al-Ukaili, Ibnu Huzaimah, Al-Bukhari, Al-Khatib. Ya, memang agak ada kebingungan ya di 2 hal perkataan, dua perkataan Allah tidak butuh dengannya. Intinya gini, sebenarnya jadi kita memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan juga memperbanyak istighfar. Nah, karena ini memang 2 kalimat yang dasar, yang pokok seperti itu. Nah, lalu 2 hal yang seperti kita minta pengampunan dosa, dilindungi. Nah, ini karena ketika kita karena seperti hal yang tidak pun diminta pada saat Ramadan, kalaupun kita sering memberikan makan kepada orang lain, bukan di bulan suci Ramadan, maka kita juga akan diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala di telaganya Rasulullah SAW. Itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjut. Wah, ini yang sangat-sangat yang ditunggu-tunggu, yaitu malam Lailatul Qadar. Ketika kita beramal di malam itu berarti seperti beramal dalam 1000 bulan. Kita mungkin aja hidup nggak nyampe 1000 bulan ya, tapi mudah-mudahan lah ya sampai 1000 bulan gitu kan. Tapi belum tentu juga beramal. Nah, jadi membayangkan memang harus mengejar nih namanya Lailatul Qadar. Nah, carilah di 10 terakhir bulan Ramadan, dan carilah pada hari ke-9, ke-7, dan ke-5. Jadi ingat, pertama katanya kata kuncinya ke-10 akhir, 10 akhir Ramadan. Lalu khususnya nih ada ke-9, ke-7, dan juga ke-5. Itu clue-nya dalam banget kan. Saya berkata, wahai Abu Sa'id, engkau lebih tahu tentang bilangan. Abu Sa'id berkata, betul. Apa yang dimaksud dengan hari ke-9, ke-7, dan ke-5? Dan berkatalah, jika sudah lewat 21 hari, maka yang kurang 9 hari. Jika sudah 23 yang kurang 7, dan jika sudah 5 yang kurang, maka sisa 5 hari. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Al-Baihaqi. Jadi sebenarnya maksudnya kalau menurut pendapat saya, kita tuh fokus di 10 terakhir. Jadi selalu yakin bahwasanya kalau nggak dapat nih yang di ke-10, masih ada yang di 9 terakhir. Nggak dapat lagi. Masih ada yang 8 lagi, 8 lagi, 7 lagi, 6 lagi, 5 lagi, 4 lagi, sampai dengan akhir Ramadan. Seperti itu. Jadi harus tetap fokus
fokus mengejar Lailatul Qadar dan harus tetap ingat. Nah, oke, kita masuk pada persiapan diri menyambut Ramadan. Tadi sudah dipaparkan bagaimana fakta-fakta ataupun bagaimana dalil-dalil wajibnya kita bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, ya kan, karena keluar biasaan berlipat gandanya pahala-pahala yang diberikan. Nah, lalu persiapan diri kita apa ini? Persiapan diri ada 4 hal. Yang pertama ada persiapan mental, ada persiapan ruhiyah, ada persiapan fikriyah, dan yang terakhir ada persiapan jasmani. Oke, kita detailkan keempat ini. Apa sih persiapan mental, ruhiyah, fikriyah, dan jasmani itu? Nah, jadi persiapan mental ataupun psikologis harus dipersiapkan. Jadi mental ataupun istilahnya psikologi itu harus dipersiapkan. Mengingat ada perubahan rutinitas baik secara biologis ataupun fisik. Ya, jadi seperti halnya kita bangun sahur, yang biasanya tidak bangun sahur, lalu sholat tarawih gitu kan, lalu habis sholat bangun sahur, sholat tarawih, habis sisa puasa pada siang hari, menjaga hal-hal yang membatalkan puasa atau mengurangi pahala seperti itu. Jadi banyak yang kita dari pagi sampai sore itu berpuasa ataupun yang bekerja khususnya harus mental kita kuatkan, mental kita harus dipersiapkan. Lalu juga persiapan ruhiyah yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah pada bulan Sya'ban. Nah, seperti halnya tilawah, sholat sunnah, puasa sunnah, bersedekah, berwakaf, membantu orang lain, dan lain sebagainya. Jadi yang kualitas dan juga kuantitas. Misalnya seperti halnya kita sholat yang biasanya hanya sekedar sholat, namun ini kita bisa sholat dengan lebih memaknai sholat kita. Atau juga pada saat kita membaca Al-Quran gitu kan, kita bisa membaca Al-Quran itu sudah dengan artinya gitu, dan juga kuantitasnya berarti diperpanjang. Yang biasa kita mungkin satu hari itu hanya satu lembar, nah bisa kita tambah menjadi satu hari itu 1 juz. Aisyah radhiyallahu an berkata, saya tidak melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasanya kecuali di bulan Ramadan. Dan saya tidak melihat dalam 1 bulan yang lebih banyak puasanya kecuali pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Muslim. Jadi memang kalau bulan Sya'ban ini memang hadisnya adalah kita diminta untuk memperbanyak puasa sunnah seperti itu. Nah, jadi sempurnakanlah puasa kita khususnya di bulan Ramadan seperti halnya Rasulullah SAW yang menyempurnakan puasanya di bulan Ramadan. Persiapan fikriyah tadi sudah persiapan mental, lalu sekarang masuk persiapan fikriyah. Membekali pengetahuan seputar ibadah Ramadan seperti rukun dan sunnahnya. Hal-hal yang harus diamalkan untuk memperbanyak ibadah sunnah atau yang harus dihindari agar perbuatan yang membatalkan puasa itu tidak kita lakukan ataupun hal-hal yang mengurangi pahala. Jadi apa hal yang jadi kita harus memperbanyak bacaan kita, memperbanyak literatur kita, literasi kita, memperbanyak kalaupun kita buka YouTube seperti saat ini kalian tonton YouTube channel ini. Nah, tontonlah YouTube channel yang bermanfaat sehingga apalagi khususnya di seputar Ramadan, sehingga hal-hal yang mengurangi pahala atau bahkan mendatangkan dosa itu bisa kita hindari. Jika tidak, maka kita hanya mendapatkan lapar atau haus saja tanpa pahala. Kita harus berilmu
terhadap puasa kita. Jadi bukan hanya sekedar berpuasa tanpa ilmu, tetapi berilmu lalu berpuasa. Karena ilmu dengan aplikasi tanpa ilmu itu sia-sia, dan ilmu tanpa aplikasi juga tidak ada nilainya. Jadi karena itu harus balance antara yang kita buat dengan ilmu kita, sehingga kita tahu, oh ternyata kita nggak apa-apa ini tetap berpuasa, padahal tadi kita sudah makan. Nah, kenapa? Karena kita lupa. Seperti itu. Misalnya kita udah makan, kita lupa lagi berpuasa gitu kan. Kita masuk bulan Ramadan, sudah niat, lalu karena terbiasa makan siang, kita ke dapur sambil makan, lalu kita udah masuki satu mulut ke dalam mulut, lalu tiba-tiba kita ingat, dikasih ingatan sama Allah, oh ya hari ini saya puasa. Nah sudah, berhentikan, jangan dimakan lagi, sudah stop, tetap niat, tetap lanjutkan puasanya, karena kamu itu tetap diperbolehkan, dan itu bagian dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmatnya ketika tidak ada hukum ketika kita tidak tahu, ketika kita lupa. Jadi tetap lanjut puasanya karena kita saat itu lupa, tapi bukan yang dilupa-lupain. Ya. Oke, lanjut rukun puasa Ramadan. Berniat puasa Ramadan pada malam hari, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, tidak makan dan minum dari subuh sampai dengan maghrib. Nah, sampai dengan waktunya ya. Jadi juga niatnya itu memang bisa sampai sebelum masuk terbitnya matahari ya, sebelum masuk waktunya gitu kan. Tapi untuk menghindari daripada misalnya kita tertidur terlelap lalu kita lupa sahur, paginya kita lupa pura berniat, lebih baik memang niatnya saja dulu yang dilakukan gitu. Niat aja dulu di malam hari untuk puasa pada esok hari gitu. Nggak usah nunggu esok hari, nggak usah nunggu pas sahur baru berniat gitu. Karena dikhawatirkan adalah kelupaannya kita gitu. Lalu sunnah puasa Ramadan. Nah, makan sahur itu sunnah, sholat tarawih itu sunnah. Jadi jangan sampai karena hal-hal yang sunnah ini yang wajib berpuasanya ditinggalkan. Contoh, nggak puasa lah karena tadi nggak makan sahur. Nah, itu yang nggak boleh. Puasa itu wajib, makan sahur itu sunnah. Standarnya itu lebih tinggi ya yang wajibnya. Jadi nggak apa-apa nggak makan sahur, asalkan tetap puasa. Tapi ingat, Ramadan ini kan bukan hanya menjalankan hal yang wajib, tapi juga kita harus mengejar hal-hal yang sunnah. Karena itu makanlah sahur. Selain karena sunnah makan sahur, supaya kita juga kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Dan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ada perbedaan rakaat, itu tidak ada masalah. Yang masalah juga ketika kita tidak ketika kita jadinya tidak mau menjalankan sunnah, atau ketika kita menjadi orang yang marah terhadap orang tersebut, orang lain. Karena gini, orang yang tidak menjalankan Ramadan aja itu tidak berdosa. Kenapa? Karena itu sunnah. Ditinggalkan dia tidak berdosa, dikerjakan dia berpahala. Nah, kalaulah kita membuat permusuhan terhadap orang lain, itu berdosa. Lalu lanjut mengakhirkan sahur dan mengawalkan berbuka puasa. Jadi sahur itu jangan jam itu tergolong waktu ya, mungkin masing-masing wilayahnya berbeda-beda. Tetapi kalau di wilayah Asahan ataupun Kisaran atau Sumatera Utara itu kan subuhnya itu sekitar jam 5. Nah, kita sahurnya di jam 4-nya aja, jam 4 atau setengah 5-nya. Jadi
pas mau pas bunyi dengungnya, biasa di asahan itu ada bunyi ataupun udah mau terdengar ngaji ataupun mau azan, nah baru kita akhirin. Jadi memang sunnahnya itu di akhir dan mengawali berbuka. Jadi berbuka itu jangan dipending-pending. Berbuka itu gitu dengar azan langsung buka, gitu dengar waktu berbuka telah dimulai ya langsung berbuka, minimal dengan bismillah, air putih gitu. Menahan diri dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa seperti marah, menggosip, gibah, seperti ya karena zaman sekarang itu masa sekarang itu kayaknya yang paling sangat sulit itu adalah mengurangi gibah. Nah, itu yang harus kita berusaha untuk menjauhkannya, hindari. Lalu berdusta, bohong, pacaran. Nah, pacaran itu mau Ramadan atau tidak Ramadan itu tetap nggak boleh, itu tetap berdosa. Tidak ada dalam syariat Islam yang memperbolehkan untuk berpacaran. Membuka aurat, nah itu juga itu Ramadan atau tidak Ramadan itu tetap tidak boleh untuk membuka Ramadan, tapi minimal kita harus belajar belajar hijrah sejak bulan suci Ramadan. Siapa tahu diawali dari bulan suci Ramadan ini selanjutnya kita akan tidak berpacaran lagi, lalu kita juga akan terus tetap bisa menjaga hijab kita. Lalu berbuat baik seperti memberi makan untuk orang yang berbuka puasa, bersilaturahmi, menuntut ilmu, bekerja, membantu menyiapkan makan berbuka puasa. Jadi tetap aktivitas-aktivitas yang baik yang kita lakukan itu tetap kita jalankan, tetap kita amalkan, dan juga tetap harus kita tambah. Nah, hal-hal yang membatalkan pasti adalah makan dan minum dengan sengaja tanpa uzur, ya kan? Dengan sengaja tanpa ada alasan. Kenapa? Pas bulan puasa langsung makan, langsung minum, itu kalau dengan sengaja jelas batal. Haid, nifas, keluar air mani dengan sengaja, dan berjima ataupun bersetubuh. Nah, sengaja muntah, menelan air mata, air kolam, berarti masuk ya ke dalam tubuh kita. Nah, itu juga hal-hal yang membatalkan. Ini kalau muntah yang sengaja ya, kalau tiba-tiba yang kita muntah tanpa kita sengaja yaitu tidak membatalkan. Kalau sengaja memuntahkan itu baru membatalkan. Lalu selanjutnya adalah persiapan jasmani. Nah, berarti persiapan tubuh kita ini menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan, mempersiapkan asupan makanan. Nah, jadi asupan makanan untuk kita bulan suci Ramadan juga harus kita cross check. Jangan juga kita 30 hari bulan suci Ramadan kita sahurnya itu pakai mie instan. Nah, itu juga tidak sehat. Asupan makanan kita harus kita cross check seperti sangat, kalau saya dengar dari banyak asupan itu kurma yang manis-manis, kurma plus semangka itu sangat recommended ketika kita sahur. Nah, itu buah-buahan yang recommended ketika kita sahur karena itu vitamin C dan juga vitamin D-nya tinggi. Menyikat gigi dengan siwak, ya pasti sikat gigi ya. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Berobat seperti dengan berbekam. Nah, ya kalau bisa bekam, ya kalau tidak yang nggak biasa bekam ya tidak apa saja, tidak apapun, tidak ada masalah.
seperti yang diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim, memperhatikan penampilan seperti pernah diwasiatkan Rasulullah SAW kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha agar memulai puasa dengan penampilan baik dan tidak dengan wajah yang cemberut. Ya, kita disunahkan untuk menyambut bulan suci Ramadan, kita disunahkan berpuasa itu dengan wajah yang ceria, bahagia, persiapan diri dengan baju cantik, dengan kerudung, dengan gamis, dengan semuanya. Jadi juga persiapan jasmani yang mantap. Mengisi Ramadan. Nah, kita isi Ramadan dengan kajian-kajian yang dapat meningkatkan hal-hal yang sunnah seperti peningkatan prestasi ibadah yaitu puasa, tilawah, itikaf, sedekah, mencari Lailatul Qadar, menyambung tali silaturahmi, memperbanyak taubah, meningkatkan tarbiyah dan dakwah, memanfaatkan dengan baik berkah Ramadan. Saatnya evaluasi diri. Nah, poin yang paling besar yaitu evaluasi. Karena evaluasi diri ini outputnya itu adalah yang dievaluasi itu adalah tiga pertanyaan besar dan yang mendalam, yaitu untuk apa aku ada di sini, apa yang harus aku perbuat di sini, mau kemana aku setelah ini gitu. Siapa yang menciptakan kita? Pertanyaan pertama, siapa yang menciptakan kita? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, kita harus diri kita sendiri yang menjawab bahwasanya kita harus diri kita sendiri yang sudah bisa clear dengan hal itu. Bahwasanya benarlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, kita ada di dunia. Lalu untuk apa Allah menciptakan kita di dunia ini? Kita di dunia ini untuk apa? Nah, kita jawab juga di dalam diri kita dan kita kuatkan dengan akidah kita, yaitu adalah untuk beribadah kepada Allah. Semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu setelah kita di dunia ini mau kemana kita? Setelah akhir, setelah meninggal, lalu kemana kita? Yaitu kita pastikan kita hanya akan kembali kepada Allah. Kita akan masuk surga. Kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, jadi evaluasi dirinya sampai ke situ. Evaluasi dirinya sehingga itu yang memperkuat kita, yang menjadikan kita lebih bersemangat di dalam bulan suci Ramadan dan lain sebagainya. Dengan menjalankan evaluasi diri seperti itu, maka kita akan semakin kuat, kokoh, akidah kita kuat tak terkalahkan. Oke, jazakallah khairan kasiran, afwan jiddan, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.